Paradigma penelitian. Paradigma adalah bagaimana pandangan seseorang terhadap orang lain dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Paradigma penelitian adalah bentuk berpikir agar dapat mengetahui hal yang patut untuk dipelajari dengan menjelaskan cara pandang penelitian terhadap fakta sosial dan sikapnya terhadap teori yang dibangun. Paradigma penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Paradigma penelitian pertama kali dikenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dan disebarkan oleh Robert Halfrich pada tahun 1970. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif distruksi berdasarkan filsafat positivisme. Positivisme merupakan kepercayaan terjadi dan terbentuknya fenomena sosial atas dasar fakta sosial atau realitas sosial. Pengetahuan yang benar dalam penelitian kualitatif adalah ilmu pengetahuan atau sains dan muncul dari pengalaman atau experience, lalu berakhir pada proses penalaran atau reason. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan yang sedang diteliti secara umum dan lebih luas. Metode penelitian. Dalam penelitian kuantitatif terdapat dua metode penelitian. Metode penelitian digunakan kali ini adalah metode survei. Metode survei ini merupakan sebuah metode penelitian yang instrumen pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Metode ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan populasi besar namun jumlah sampel yang relatif kecil. Yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe metode cross-sectional survey karena pengumpulan data yang diperoleh hanya berjumlah satu kali. Dalam metode survei ini, informasi diperoleh dari kuesioner yang telah dijawab oleh para responden. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang wajib diisi oleh para responden. Ada populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa atau mahasiswi prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sampel. Sampel penelitian adalah sebagian objek yang akan digunakan dalam penelitian yang dianggap mewakili semua populasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arikunto pada tahun 2012. Ia mengemukakan sampel dapat diartikan sebagian atau wakil populasi yang hendak diteliti untuk memperoleh data yang valid dan juga reliable. Penelitian sampel mahasiswa atau mahasiswi ilmu komunikasi menggunakan teknik sampling yang tepat dan akurat. Teknik penarikan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Ukuran sampel. Sampel populasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 dengan jumlah 83 mahasiswa. Dengan rumus yang digunakan adalah N sama dengan N per 1 tambah N dikali E pangkat 2 yang bila dihasilkan mencapai 46. Jika dibulatkan, maka responden yang digunakan penelitiannya adalah sebanyak 46 responden. Metode pengumpulan data. Data penelitian terbagi atas dua jenis, yaitu data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Pengumpulan data primer bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama ada uji validitas. Validitas adalah pengujian seberapa baik instrumen yang dikembangkan mengukur konsep tertentu dimaksud untuk mengukur. Uji validitas dilakukan dengan tolak ukur KMO dan signifikansi, yaitu KMO harus lebih dari 0,5 dan signifikansi harus 0,00. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah tes seberapa konsisten alat ukur untuk mengukur konsep apapun yang diukurnya. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan kelompok apa yang harus lebih dari 0,60. Metode analisis data. Yang pertama ada uji univariat. Uji univariat ini digunakan ketika ingin memeriksa dua hubungan. Uji univariat dilakukan dengan memperhatikan median, mode, dan standar devian dan juga range. Yang kedua ada uji bivariat. Uji bivariat ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear dan perhitungan T hitung dan signifikansi.